Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, peserta PSP tahap 1. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana, masih semangat semuanya? Alhamdulillah, masih semangat. Alhamdulillah, semangat Bu Yuli. Semangat ya. Baik, untuk mengawali jumpa kita pada siang hari ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam menghadapi PSP ini. Silakan dipimpin doanya Bu Vika. Ya, sebelum memulai kegiatan PSP dan agar kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Vika. Saatnya sebelum kita lanjut ke materi hari ini, yaitu apa Bapak Ibu materi hari ini? Ada yang mungkin sudah baca-baca LMS tadi malam? Literasi digital. Ya, bagus sekali. Oke ya, untuk menunjang profesi kita di era abad 21 ini, kita mempelajari tentang literasi digital serta pengenalan platform belajar guru. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. saya mohon salah satu perwakilan dari peserta untuk memimpin ice breaking ya. Terima kasih Bu Yuli. Kita mulai untuk speakingnya. Untuk penyemangatnya, kalau saya bilang hello, ibu-ibu menjawab hai. Tapi kalau saya bilang hai, ibu-ibu menjawab hello. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Saya mulai. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Saya bilang hello, hello. Hai, Hai, hai. Hai, hai. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hai, hello. Hello. Hai, hello. Hai. Hello. Hai. Iya. Ayo, gimana jawabannya? Oke. Jadi kita latihan fokus ya. Kita mulai lagi ya dari awal ya. Hello. Hai. 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 Hello. Hello. Hello, hello. Hai, Hai, hai. hai. Hai, hai. Hello, hello. Hello, hello. Hai, hai, hello. Hello, Hello, hello. hello, hai. Terima kasih, tetap semangat. Oke, saya kembalikan ke Ibu Yuli. Oke, tepuk tangan buat Bu Wari. Terima kasih semangatnya hari ini. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang literasi digital. Bentar ya, sambil kita menunggu share screen.
Apakah sudah bisa terlihat ya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Buka ini. Masih loading ini, masih munyer-munyer. Kami berharap mudah-mudahan jaringan di tempat Bapak Ibu semuanya dalam kondisi stabil. Karena terus terang ini di tempat kami kalau sudah siang begini jaringannya agak kurang stabil dan lelah. Oke. Nah, apa sih literasi digital itu? Namun sebelumnya kita perlu membuat kesepakatan dulu antar peserta. Yang pertama yaitu peserta menyimak jika ada yang presentasi. Alangkah lebih baiknya nanti mikrofonnya di-mute supaya tidak mengganggu jalannya presentasi. Kemudian yang kedua adalah menghargai pendapat. Dan yang ketiga tidak menyinggung sara. Barangkali ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu semuanya? Ataukah bisa dilanjutkan? Oh, ditambah fokus. Oh, fokus. Fokus Baik. menyimak. Fokus menyimak ya. Karena suasananya sudah siang seperti ini, kurang fokus. Oke, fokus menyimak. Baik. Cukup? Saya kira cukup Bu. ya. Bagaimana dengan Bu Pari dan Bu Ida? Cukup? Sudah bisa terlihat. Ya. Oke, baik. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai literasi ya, pasti yang ada di gambaran kita tentunya adalah apa? Membaca. Kalau kita berbicara dengan ya, Membaca. membaca ya. Oke. Nah, kalau zaman dahulu ya, pada saat mungkin kita usia kita itu sekolah ya, membaca itu hanya didapat dari buku saja, berupa lembar per lembar, dan itu hanya diperoleh sumber utamanya adalah dari guru. Oke, betul nggih, Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Namun untuk perkembangan saat ini sangat pesat sekali, tidak seperti zaman kita dulu. Kalau kita dulu mungkin pada saat kuliah, untuk yang angkatan saya, mungkin angkatannya Bu Vika sudah lebih canggih lagi. Kalau saya dulu hanya mengandalkan OHP, tahu ya OHP ya? Ya kan, seperti yang ada di layar ini, kita nulisnya di kertas transparan, kemudian kita menaruh kertasnya atau plastiknya itu di atas layar OHP itu, kemudian nanti akan diproyeksikan di depan. Namun kelemahannya tentunya ribet ya, tidak seperti sekarang. Nah, perkembangannya sekarang kita sudah bisa menggunakan LCD atau proyektor. Nah, LCD proyektor itu juga mengalami perkembangan yang begitu pesat ya. Sekarang bahkan nggak perlu tenteng-tenteng ke sana kemari dengan barang yang berat. Sekarang sudah ada yang lebih mini lagi ukurannya. Gitu. Mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai peralatan ini. Ini peralatan wajib, device wajib yang harus dimiliki oleh sekolah karena manfaatnya begitu besar. Nah, kalau kita lihat di layar, siapa yang pernah punya kenangan dengan HP ini? Ini yang tertawa Bu Vika, mungkin Bu Vika yang punya kenangan Handphone pertama dengan HP saya ini. layarnya Ya, kuning, ya. Bu. Itu udah agak itu sih ya, udah agak modern. Oh, Iya, lebih modern 310 ini berarti ya. daripada yang layarnya Iya. kuning. Jadi
perkembangan HP yang sangat luar biasa. Dulu ukurannya besar-besar, berat, hanya bisa dipakai SMS. Iya, betul sekali. Nah, itu kan kalau dibandingkan dengan sekarang itu udah nggak ada apa-apanya. Bayangkan itu terjadi sekitar tahun 2005, itu HP yang layarnya masih hitam putih, 3310 itu keluaran terbaru. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Nah, kalau kita lihat ini ada berbagai merek HP dengan spesifikasi yang tentunya sangat beragam. Nah, ini tidak terlepas dari kehidupan kita saat ini, di mana pandemi ini selama kurang lebih 1,5 tahun telah membawa perubahan yang begitu luar biasa. Yang asalnya kita dulu tunak-tunuk ya, bahasa Jawanya tunak-tunuk, mengoperasikan laptop, komputer, maupun HP. Nah, dengan kondisi saat ini kita dipaksa untuk mempelajari fungsi-fungsi daripada gadget tersebut. Di mana ini nanti membawa dampak di kehidupan kita yang dulunya kita mengajar tatap muka, kemudian kita membagikan LKS dan seterusnya hanya buku hitam putih itu sekarang sudah tidak berlaku lagi, Bapak Ibu. Dengan dituntut kita semuanya dituntut untuk menguasai teknologi. Memang peran guru itu tidak menggantikan teknologi, tapi setidaknya teknologi di tangan guru yang tepat akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar, saya juga belajar, jenengan belajar, murid-murid kita juga belajar. Nah, kalau dulu harus antara Gresik dan Nganjuk harus bertemu bertatap muka, sekarang kita cukup bertemu bertatap maya di ruangan laptop ini. Dan kalau komunikasi dulu kita harus melalui wesel pos, sekarang aduh sangat canggih sekali. Dari dulu SMS ya, zaman dulu pertama kali SMS, kemudian ada BlackBerry, lalu sekarang udah WA, udah cukup klunting. Wah, itu luar biasa. Ya, perlu kita syukuri. Nah, tentunya dengan kondisi yang dipaksa, saya bilang dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena dulu kita berada di zona yang sangat nyaman sekali, kemudian dituntut untuk menguasai, paling tidak membersamai anak-anak generasi Bu namanya, generasi Z ya. Kalau Iya, kita kan betul. milenial, generasi Z. Iya. Nah, itu kita harus mengupgrade kemampuan kita tentunya. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan refleksi Bapak Ibu yang kemarin sudah panjenengan kerjakan semua di LMS ya, yaitu tentang teknologi apa yang sudah Anda kuasai untuk mendukung peran Bapak Ibu dalam bidang pendidikan. Lalu sejauh mana kesiapan Bapak Ibu dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan IT ini dalam bidang pendidikan, dan apa yang dapat Bapak Ibu lakukan agar lebih siap dalam memanfaatkan IT dalam bidang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu akan saya kirim LK-nya melalui kolom chat ya, serta grup di WA. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh file tersebut, kemudian didiskusikan dalam kelompok ya, lalu dipresentasikan di room ini. Oh, kayaknya mandiri aja ya, enggak kelompok ya, karena sepertinya nanti tiap guru berbeda, tiap Bapak Ibu mungkin berbeda pendapatnya, bolehlah dikerjakan sendiri-sendiri nanti ditampilkan di room ini. Silakan Bapak Ibu, waktunya 10 menit cukup? Iya, Bu. Cukup ya, silakan. Bisa dimulai dari sekarang, silakan.
Ya, silakan siapa yang mau menampilkan terlebih dahulu? Bu Ida atau Bu Vika atau Bu Waris, silakan. Silakan, monggo. Saya dulu enggak apa-apa? Saya, ya enggak apa-apa, ini saya hentikan dulu ya share screen saya ya. Oke, silakan Bu Vika. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sudah bisa melihat share screen saya? Sudah bisa. Alhamdulillah. Nah, berikut ini adalah lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi saya. Saya memberi rating dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan, saya beri rating 4 karena di sekolah kami kebetulan sering sekali memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, baik di kelas ataupun ketika di sekarang masa pandemi. Nah, penggunaan teknologinya apa saja yang sudah saya kuasai? Yang pertama ada MS Office, itu Word, Excel, PPT, hanya sebatas itu. Kemudian kalau video conference itu saya bisa Zoom, kemudian Google Meet bisa. Cuma hari ini saya belajar lagi tentang share screen yang full, baru kemarin ini presentasi di PSP ini. Sebelumnya saya kalau presentasi menggunakan Gimit tidak bisa full, ternyata, dari PSP ini saya bisa belajar presentasi yang full. Kemudian aplikasi pembelajaran, seperti Google Classroom ini saya gunakan dalam PJJ, kemudian ada LMS sekolah, ini untuk absen, biasanya absen mengisi jurnal. Lalu saya suka menggunakan Duolingo. Duolingo ini untuk belajar bahasa yang dasar-dasar. Kemudian ada lagi Canva. Canva ini untuk membuat flyer. Jadi misalkan nanti anak-anak, misalkan ya ada di sistem pencernaan gitu. Nah, nanti kan di keterampilannya itu biasanya, silahkan buat artikel atau, apa ya, mempresentasikan hasil penelusuran dari ini. Nah, saya biasanya meminta anak-anak untuk membuat, di Canva. Jadi organnya apa, lalu kemudian, kemungkinan penyakit yang bisa diderita apa, lalu cara pencegahannya bagaimana. Nah, nanti bisa diaplikasi Canva. Kreatif ternyata anak-anak ini, saya baru tahu juga selama PJJ ini, menurut saya kreatif. Lalu KineMaster ini dulu saya awal-awal saya gunakan untuk membuat video pembelajaran. Tapi sekarang saya lebih ke ke Google Classroom dan Zoom. Lalu sosial media kita tentunya sudah akrab dengan WhatsApp Group, lalu ada Telegram, ada Instagram. Nah, di Instagram ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempublikasikan karya dari siswa. Kan kalau di IG kan bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, lalu di Twitter, lalu di aplikasi Cookpad. Kalau Cookpad ini untuk ibu-ibu biasanya, untuk share resep. Nah, lalu tantangan apa yang saya hadapi dalam mengoperasikan teknologi, yang saya hadapi itu waktu menggunakan gadget itu terbatas. Jadi kalau di sekolah saya bisa menggunakan gadget, tapi ketika pulang ke rumah itu sudah tidak ada waktu, atau waktunya nanti kalau mau tidur baru buka. Lalu hal bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital apa? Nah, hal yang bisa saya lakukan yaitu saya bisa belajar melalui teman saya. Jadi kalau saya nggak bisa, saya biasanya tanya ke teman saya yang lebih ahli atau saya mencari tutorialnya di YouTube. Kalau tidak begitu, biasanya utak-atik sendiri. Nah, sekian Bu Yuli presentasi dari saya.
Ini hasil refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Vika. Tadi banyak banget loh Bu yang sudah dikuasai. Nah, kapan-kapan nanti kita saling bertukar ilmu di ruangan ini saya kira. Oh ya, Jadi, bisa. Siap. ya setuju ya Bu Ibu ya. Ya, setuju. Ya, baik. Tadi yang terakhir saya tertarik sekali yaitu utak-utik sendiri. Ini memang ilmu otodidak yang saya kira sudah alami ada di semua orang. Setelah melihat tutorial di YouTube, baru utak-utik sendiri. Sip. Lanjutkan Bu Vika ya. Luar biasa. Yang lain silakan. Bu Wari atau Bu Ida silakan. Saya coba ya hasil dari tugas saya tadi. Mohon maaf ini share screen-nya tidak memadai ya di laptop saya. Saya bacakan langsung ya. Ini untuk lembar Bu. lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital saya. Ini teknologi yang saya kuasai cuma sedikit, tidak sebanyak Bu Vika. Maklum saya kan orang jadul. Yang pertama MS Office, ini meliputi Word, Excel, sama PPT. Yang lainnya masih belum bisa belajar. Mungkin kalau ada kesempatan ingin belajar saya. Kemudian beberapa platform belajar yaitu GC yang tiap hari saya gunakan. Mulai awal pandemi itu saya menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk tesnya saya memakai Google Form. Kemudian untuk menambah pengetahuan siswa saya gunakan, saya anjurkan pakai rumah belajar itu, dengan saya juga masih belajar di dalamnya. Dan saya juga memakai WA untuk kegiatan. Jadi kalau ada siswa saya yang kesulitan membuka GC, saya bolehkan untuk langsung ke WA. Kemudian aplikasi selanjutnya, aplikasi CBT. Ini harus kita kuasai memang ya, karena kita tiap ada ujian atau sering kita menggunakan CBT sejak beberapa tahun yang lalu ya, seperti siswa kita. Kemudian email itu bisa kirim atau bagikan email. Kemudian selanjutnya untuk video conference yang pernah saya pakai itu Google Meet, Zoom, Teams itu yang untuk Microsoft 365. Kemudian biasanya juga pakai WA kalau ke sesama teman atau ke siswa. Kemudian yang terakhir adalah Word, ya itu untuk teknologi yang sudah saya kuasai. Kalau tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi itu, ini spesifikasi laptop sama HP saya yang kurang memadai. Kemudian butuh waktu banyak ya untuk belajar, karena memang kemampuan IT saya masih terbatas, tidak sama dengan kemampuan Bapak Ibu yang masih muda-muda ini ya. Kemudian kendala jaringan internet ya, itu kadang itu jadi kendala. Awalnya mulai belajar, baru mulai sudah berhenti, kadang seperti itu. Kemudian hal yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital yaitu yang pertama saya belajar mandiri, biasanya melalui tutorial YouTube. Kadang kalau ada teman saya bisa langsung tanya ke teman, itu biasanya kalau di sekolah saya tanyanya ke teman, kalau di rumah saya tanyanya ke anak saya. Kebetulan anak saya sudah besar-besar, sudah kuliah semua, jadi saya bisa tanya ke anak-anak saya. Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkannya, saya sering mengikuti webinar-webinar tentang literasi digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sampun, matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk presentasinya, refleksinya terkait dengan teknologi. Nah, ini memang menjadi kendala tersendiri
bila mana jaringan. Seperti halnya saya saat ini juga terkendala jaringan ini serta perangkat tentunya ya, dua hal itu yang vital itu. Untuk kemampuan saya kira dengan mengupgrade diri, mengikuti apa tadi yang Bu Ida sebutkan tadi sudah luar biasa itu. Oke. Barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan lainnya. Tidak, Bu, sudah cukup bagus. Ya, oke. Baik, beralih ke selanjutnya. Bu Wari, silakan. Saya mencoba presentasi, nanti barangkali tampil di layar. Bentar. Bukuin dulu. Punya aku kok nggak bisa dibuka. Apanya? Kan sama yang kirim tadi. Coba. Mungkin bisa dilihat? Belum bisa? Dibuka filenya yang Word-nya tadi, Bu. Ini yang tampil layar WA. Oh ya, sebentar. Sebentar. Nggak bisa. Kalau misalnya saya utarakan saja ya Bu, karena kalau saya kesulitan menampilkan layar ternyata. Sudah sampai di sini. Bentar. Hal-hal yang hal-hal yang saya tidak menampilkan layar WA. ketika saya mencoba kok nggak berhasil. Untuk teknologi yang sudah saya kuasai tentunya dari LMS prestasi yang setiap tugas-tugas siswa itu selalu saya gunakan. Kemudian saya juga menggunakan Google Classroom yang tentunya saya juga masih dibantu oleh teman sejawat. Kemudian live streaming di YouTube dan Instagram, setiap saya BIMTEK itu pun juga masih dibantu oleh teman sejawat, tentunya aplikasi WhatsApp. Kemudian tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi, tentunya sinyal kadang-kala sulit terdeteksi. Seperti hanya pada saat pelatihan ini, saya hari pertama itu sangat terkendala sekali, muter-muter terus sehingga saya harus ke admin. Baru siang saya bisa masuk. Jadi hari pertama saya hanya bisa melaksanakan tes awal, sehingga saya tidak bisa masuk untuk perkenalan diri, itu saya nggak bisa masuk karena muter-muter terus. Sehingga baru siang saya di-refresh baru bisa masuk. Kemudian server dari grup, kemudian kadang-kala kuotanya yang menipis, kemudian juga respon dari siswa kadang-kala yang masih kurang. Kemudian hal yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, saya berusaha untuk belajar mandiri, ya, kemudian browsing, juga mengikuti BIMTEK, kemudian juga mengikuti diklat yang relevan. Kemudian tentunya saya selalu berusaha mengupgrade teknologi yang sekarang ini dengan teman sejawat sebisa saya, supaya saya tidak terlalu ketinggalan jauh, karena saya termasuk generasi yang tua, Ibu-ibu. Mungkin dari grup ini saya yang paling tua. Karena yang lainnya mungkin belum punya cucu, saya sudah punya cucu. Demikian itu yang saya sampaikan, monggo dilanjut lagi. Kita semua di sini sama-sama belajar loh Bu. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa untuk kita semuanya. Ya,
kalau tadi kita sudah melihat refleksi dari panjenengan semuanya, kita bisa tahu bahwasannya memang jaringan, tadi Bu Ida jaringan, Bu Wari jaringan. Nah, tentunya ini mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depannya supaya lebih meningkatkan performa itu. Nah, kita sebagai pelaksana di sini ya melaksanakan sebaik-baiknya begitu. Nah, kalau tidak bisa ya gimana lagi kalau jaringan kan udah urusannya sana Menkominfo, Bu. Ya, baik untuk selanjutnya ini ada oleh-oleh ya, Bu ya. Barangkali ini menjadi bahan untuk kita mengajar nanti ya referensi terkait dengan teknologi ya yang digunakan, aplikasi sih ini sebenarnya, aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Aplikasi ini sudah lama, sudah sejak dulu, namun tiap waktunya selalu di-upgrade. Nah, apa itu? Ibu-ibu sudah pernah mendengar istilah rumah belajar? Sudah, cuma belum bisa mengoperasikannya. Oke. Nah, untuk rumah belajar di sini nanti Ibu perlu masuk ke web ya, webnya rumah belajar. Di sini diketikkan aja di Google, mesin pencariannya adalah rumah belajar. Nah, di portal rumah belajar ini alamatnya di https belajar.kemdikbud.go.id. Sudah terlihat ya di layar ya? Sudah, Bu? Sudah terlihat. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu apabila belum mempunyai akunnya, bisa melalui web, bisa melalui aplikasi di Play Store. Jadi seperti tugas kemarin di LMS, yaitu Bapak Ibu diminta untuk download aplikasi rumah belajar ini melalui Play Store, kemudian di screenshot step-stepnya bagaimana. Nah, ini di sini kita login ya. Kita masuk di rumah belajar. Nah, di sini ada masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, silakan masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Namun kalau belum pernah sama sekali, tidak ada salahnya Bapak Ibu membuat akun di sini, create account ya, membuat akun. Ini saya contohkan, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nah, kalau sudah dipraktekkan sendiri, hasilnya nanti untuk screenshot bisa diunggah ke LMS sebelum duditnya ya Bapak Ibu, untuk umum bagi guru ataukah bagi murid. Karena di sini Bapak Ibu berperan sebagai guru, maka Bapak Ibu bisa memilih ini. Kita klik yang sebagai guru, lalu dimasukkan nomor NUPTK. Saya kira Bapak Ibu sudah punya nomor NUPTK di sini. Kemudian nama depan, nama belakang, Syurel ini email Bapak Ibu ya, surat emailnya apa, sandinya apa, konfirmasi kata sandi.
Nah, kemudian di sini dicentang, lalu kalian atau cukup? Sebenarnya bisa mengeksplorasi menu-menu di situ sangat beragam sekali, mulai dari kelas maya, lab maya, bank soal, dan seterusnya itu sangat banyak. Itu bisa mungkin jadi bahan referensi untuk panjenengan semuanya. Nah, kami kira itu cukup ya untuk pertemuan sinkronus hari ini. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Cukup dari saya. Cukup ya, baik. Terima kasih. Pesan saya untuk Bapak Ibu semuanya tetap dijaga fisik dan mental karena insya Allah besok kita terakhir akan mengadakan tes akhir atau post tes. Mudah-mudahan semuanya berhasil dalam mengerjakan itu, tugas-tugasnya selesai semua dan bisa diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Amin. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yuli.